Sahabat Fresh Juice yang terkasih, salam damai, salam sejahtera. Bahagianya kita telah memasuki pekan suci, pekan penuh rahmat, pekan penebusan kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berkati hidup dan karya kita hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada kepada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, betapa indahnya kisah Injil yang kita dengarkan hari ini. Di saat kita mengenangkan karya kasih Yesus yang luar biasa agung dan indah untuk kita semua pada pekan suci ini. Kita mendengarkan bagaimana Maria mengungkapkan cintanya kepada Yesus ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka semua di rumahnya. Maria mengambil minyak narwastu yang begitu mahal. Lalu kemudian dia mengurapi, meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang begitu mahal itu. Minyak yang mahal mengurapi kaki Yesus. Tempat yang menurut orang adalah tempat yang terendah dan terhina. Tidak sebanding antara minyak yang begitu mahal dengan kaki seseorang. Akan tetapi begitu cintanya Maria kepada Yesus, sehingga ia meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang begitu mahal itu, minyak narwastu. Kita lihat betapa dalam dan betapa luar biasa sepenuh hati cinta Maria kepada Yesus. Kemudian diceritakan oleh Yohanes, sesudah meminyaki kaki Yesus, Maria menyekanya dengan rambutnya. Kita tahu bersama, rambut adalah mahkota bagi seorang wanita. Dan minyak wangi adalah hal yang luar biasa berharga bagi seorang wanita. Semuanya itu Maria persembahkan kepada Yesus sebagai cintana yang tak terhingga. Dia tidak peduli apa yang akan orang katakan mengenai apa yang ia buat. Dia hanya ingin menunjukkan kepada Yesus ungkapan cintanya, terima kasihnya yang luar biasa dalam, karena Yesus telah membangkitkan adiknya Lazarus yang sangat ia cintai. Maka semua yang ada padanya, semuanya layak untuk dia berikan yang terbaik kepada Yesus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Seberapa besar
cinta kita kepada Yesus yang telah menebus kita, yang hari-hari ini kita peringati sengsaranya. Ia telah rela untuk menderita sengsara, dianiaya, dihina, disalibkan di atas salib penghinaan sampai mati. Demi cintanya kepada kita. Di atas kayu salib, Yesus yang meregang, menanti maut, dengan ungkapan cinta yang tulus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Cinta Yesus sampai sehabis-habisnya. Apa balasan kita atas cinta Yesus untuk kita? Apakah kita telah memberikan yang terbaik, yang terindah, sama seperti yang telah diungkapkan oleh Maria kepada Yesus? Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Sudahkah kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dengan berusaha untuk menjalankan apa yang Yesus minta kepada kita? Hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Banyak orang mengatakan mencintai orang tuanya, mencintai pasangannya, suami istri, mencintai anak-anaknya, mencintai kakak adiknya, mencintai sahabat-sahabatnya. Akan tetapi orang suka berhitung. Orang merasa sudah cukuplah apa yang saya berikan. Maka orang tidak mau untuk melebihi, bahkan sampai mengorbankan apa yang terbaik. Mengorbankan dirinya demi untuk sahabat-sahabatnya. Orang pergi ke gereja, mulanya mungkin ingin memberikan persembahan yang banyak, yang terbaik. Akan tetapi ketika melihat ke kiri, ke kanan, kenapa saya memberikan 100.000, sementara yang lain hanya memberikan 1.000, 2.000, 5.000, maka dia kemudian membatalkan komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mengikuti yang lain-lain. Sama seperti yang kita dengarkan dalam Injil, Yudas Iskariot. Yang begitu berhitung, dia berpikir untuk apa minyak narwastu ini yang begitu mahal hanya dibuang di kaki Yesus. Padahal bisa dijual dengan harga mahal untuk dibagi kepada orang miskin. Itulah rasionalisasi Yudas. Dan banyak kali orang menggunakan rasionalisasi yang sama untuk memaafkan diri atas semua perhitungan-perhitungan cinta yang ia nyatakan kepada orang-orang lain. Berjanji untuk setia dalam untung dan malang, dalam keadaan sehat maupun sakit, akan tetapi ternyata ketika berkelebihan, ketika berlimpah berkat yang diterima, toh dia merasa cukuplah yang telah kuberikan. Orang kemudian berhitung, lalu kemudian berkata, sudah berapa yang kamu berikan kepada saya? Jadi orang kemudian membalas kebaikan orang lain sejauh orang itu telah memberikan kepadanya. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, kalau kita katakan bahwa kita sayang kepada papa dan mama, berikanlah yang terbaik sampai mereka tua, bahkan sampai akhir hidupnya. Kalau kita mengatakan kita cinta kepada pasangan, kepada istri dan suami, maka berikanlah yang terbaik tanpa berhitung bahwa kita telah berkorban, kita telah bersuara, apapun yang saya buat ini adalah demi cintaku kepadamu. Juga kepada anak-anak kita. Orang tua berhitung mengenai sumbangan yang ia berikan demi pendidikan anak-anaknya. Sehingga anak-anak seringkali tinggal merasa mendapatkan yang sisa-sisa. Guru-guru ketika mempersiapkan alat peraga untuk murid-muridnya berhitung, berapalah gaji saya dibandingkan dengan semua yang saya harus persiapkan ini. Tidak seimbang, tidak sebanding. Maka dia menjadi guru seperti biasanya, hanya sekedar saja mengajar dan mendidik. Sahabat Yesus yang terkasih, pekan suci ini menjadi saat bagi kita untuk kembali memperdalam komitmen kita untuk memberikan yang terbaik bagi Yesus, bagi Bapa kita di surga, dan bagi orang-orang yang kita cintai, yang berjalan bersama-sama dengan kita. Tinggalkan cara pandang Yudas, jangan berpikir seperti Yudas yang selalu berhitung dengan alasan yang bagus, akan tetapi
Mari kita menjadi seperti Maria yang dengan penuh kerelaan hati, kesungguhan hati, mencintai Tuhan dengan sebaik-baiknya. Selamat menjalani pekan suci. Kita semua diberkati oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.